karena Uni Soviet sedang mengalami taswir jarak menengah. Kalau kalian perhatikan. Hai semuanya, yuk kita belajar tentang respon internal terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ini ada di KD 3 titik pertama. Seperti yang kalian ketahui, Indonesia itu merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, salah satu negara yang pertama kali merdeka setelah Perang Dunia Kedua berakhir. Nah, kita lihat seperti apa sih respon dunia internasional terhadap kemerdekaan Indonesia. Untuk mengukuhkan eksistensinya, sebuah negara merdeka memerlukan dukungan secara internasional. Jika pengakuan kemerdekaan telah dikantongi, wilayah kedaulatan, kewarganegaraan, dan pemerintahannya secara otomatis juga telah diakui. Kala itu Indonesia beruntung karena beberapa negara mendukung proklamasi kemerdekaan Indonesia, namun ada juga yang menentang. Berikut adalah respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Siapa sih negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia? Nah, ini adalah lambang negaranya atau bendera negaranya. Ini adalah negara dari Mesir. Melihat situs resmi Kementerian Luar Negeri, Mesir merupakan negara Arab pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia, yaitu pada tanggal 22 Maret 1946. Cukup lama ya dari kemerdekaan Indonesia 17 Agustus. Dengan upaya keras Soekarno yang mengonsolidasi kabinet karena lobi yang gigih diplomat Indonesia di Kairo, maka 10 Juni 1947 secara de jure Mesir mengakui kedaulatan Indonesia. Kira-kira kenapa ya Mesir kok bersedia mengakui kemerdekaan Indonesia? Berikut ini adalah alasannya. Yang pertama, hubungan Indonesia dengan negara-negara Islam itu sudah terbentuk dalam waktu yang cukup lama, salah satunya dengan negara Mesir. Terlebih Liga Arab itu mendukung perjuangan dekolonisasi yang dilakukan oleh bangsa-bangsa mayoritas Muslim. Oleh sebab itu, kabar kemerdekaan Indonesia menuai simpati dari rakyat Mesir. Pengakuan Mesir juga mendorong agar negara-negara anggota Liga Arab melakukan hal yang sama. Muhammad Abdul Munim, Konsul Jenderal Mesir di Mumbai, bahkan ditugaskan datang ke Yogyakarta pada Maret 1947 untuk membawa pesan dari Liga Arab yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Lalu bagaimanakah prosesnya? Proses ini diawali dari aksi demonstrasi besar-besaran yang sempat digelar oleh pemuda serta mahasiswa di Mesir. Pada akhirnya demo ini berhasil mendesak kedutaan besar Belanda yang ada di Kairo dan mereka menjadi merasa terancam. Sampai akhirnya 22 Maret 1946, Sekretaris Jenderal Keamanan setempat yaitu Kamil Abdurrahim Bey itu memanggil perwakilan Indonesia yang bertanggung jawab pada warga negara Indonesia di Mesir, yaitu Panitia Pusat Pembela Kemerdekaan Indonesia. Sekjen Kementerian Luar Negeri Mesir menyatakan, dari saat ini juga pemerintah Mesir menganggap warga Indonesia di Mesir tidak ada hubungan lagi dengan perwakilan Belanda. Semua urusan yang menyangkut warga negara Indonesia itu, pemerintah Mesir akan menghubungi panitia. Dan dari pernyataan ini artinya, yang pertama ini adalah sebuah pengakuan de facto kebebasan warga Indonesia di luar negeri dari perwalian Belanda. Yang kedua, Panitia Pusat Pembela Kemerdekaan Indonesia secara de facto perwakilan Republik Indonesia untuk sementara. Yang ketiga, pengakuan de facto kedaulatan Republik Indonesia atas Indonesia. Nah, jadi ini adalah wujud dukungan Mesir atau pengakuan Mesir terhadap kemerdekaan Indonesia. Mesir juga berupaya memberikan bantuan kepada Indonesia sebagai negara yang baru saja merdeka. Mesir memberikan bantuan dana kepada Indonesia untuk membayar hutang kepada Belanda. Liga Arab juga selalu mendesak Belanda untuk menghentikan agresi militer yang dilakukan Belanda di Indonesia. Saat ini Mesir dan Indonesia juga menjalin kerjasama di bidang politik, ekonomi, serta sosial budaya. Sehingga tak jarang kita melihat ada banyak pemimpin Indonesia yang sering mengunjungi negara Mesir. Oke, kita lanjut ke negara yang selanjutnya, yaitu pengakuan dari India. Pada 2 September 1946, Jawaharlal Nehru memberikan pengakuan kemerdekaan secara resmi kepada Indonesia. Ini adalah gambaran hangat ketika Soekarno berkunjung ke India dan mendapat sambutan dari pemerintah yang ada di sana.
Nah, pertanyaannya sama nih, kenapa ya kira-kira India bersedia membantu Indonesia? Dalam buku Sejarah Revolusi Nasional, karya Nyoman Dekker dijelaskan bahwa latar belakang India mendukung Indonesia adalah satu, perasaan senasib dan sepenanggungan sebagai bangsa yang terjajah oleh imperialisme dan kolonialisme bangsa barat. 2. India dan Indonesia memiliki kedekatan sejarah dan budaya dengan Indonesia sejak abad ke-5 Masehi. 3. Keakraban pemimpin India dan juga Indonesia. Yang keempat, diplomasi beras yang dilakukan oleh Sultan Syahrir pada tahun 1946. Ternyata beras juga bisa membawa kebahagiaan ya. Nah, dalam buku Sejarah Indonesia Modern dijelaskan bahwa sekitar tahun 1946 India mengalami krisis pangan dan bencana kelaparan berskala nasional. Mendengar kabar tersebut, Sultan Syahrir berinisiatif untuk memberikan bantuan beras kepada India. Pada tahun 1946, Indonesia mengirimkan bantuan sebesar 500.000 ton beras kepada India yang saat itu sedang mengalami krisis pangan akibat penjajahan Inggris. Ternyata ada alasan nih kenapa Sultan Syahrir mengambil kebijakan tersebut. Kebijakan ini sebenarnya cukup kontroversial karena Indonesia sebenarnya waktu itu belum mampu untuk membantu India. Mengingat kita adalah negara yang baru merdeka dan cukup miskin akibat dijajah oleh Jepang. Tapi tujuan Sultan Syahrir melakukan diplomasi beras dengan India tidak hanya untuk alasan kemanusiaan, tapi juga demi kepentingan politik Indonesia. Sultan Syahrir menggunakan diplomasi beras untuk menebus blokade ekonomi yang dilakukan oleh Belanda setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Selain itu, Sultan Syahrir juga ingin menghimpun dukungan internasional terhadap kemerdekaan Indonesia. Jadi ini adalah strategi yang cukup pintar dan dilakukan oleh Sultan Syahrir sebagai Perdana Menteri Indonesia pada saat itu. Pada 2 September 1946, Jawaharlal Nehru membalas kebaikan Indonesia dengan memberikan pengakuan kemerdekaan secara resmi kepada Indonesia. Jawaharlal Nehru menaruh harapan besar kepada Indonesia untuk turut serta dalam menjaga perdamaian, menghapus kolonialisme, membantu India memperoleh kedaulatan sepenuhnya. Dukungan India terhadap kemerdekaan Indonesia juga terlihat dalam peristiwa Konferensi Asia di New Delhi pada tahun 1949. Dalam konferensi Asia ini, India juga mengajak negara-negara Asia untuk mendukung Indonesia yang saat itu sedang berjuang melawan agresi militer Belanda yang kedua. Adapun konferensi ini menghasilkan beberapa resolusi terkait dengan Indonesia, yaitu yang pertama, pengembalian pemerintah Republik Indonesia ke Yogyakarta. Yang kedua, pembentukan pemerintahan ad interim yang mempunyai kemerdekaan dalam politik luar negeri sebelum tanggal 15 Maret 1949. Yang ketiga, penarikan tentara Belanda dari seluruh Indonesia. Dan keempat, penyerahan kedaulatan kepada RIS paling lambat pada 1 Januari 1950. Adalah gambaran ketika konferensi Asia dilaksanakan di New Delhi pada tahun 1949. Pengakuan kedaulatan dari Australia. Presiden Soekarno memilih Australia untuk mewakili Indonesia dalam diskusi-diskusi PBB yang pada akhirnya mengarahkan pada kemerdekaan Indonesia, yaitu pada tanggal 27 Desember 1949. Australia secara resmi mengakui Indonesia sebagai negara yang merdeka pada hari itu. Hubungan baik antara Indonesia dan Australia bermula ketika pekerja Indonesia meliputi buruh kapal dan perwira kapal dibawa ke Australia oleh Belanda, yang mana diskriminasi pekerja Indonesia sangatlah memprihatinkan, berbeda dengan perwira kapal yang didominasi oleh orang asing seperti Eropa. Melihat diskriminasi yang terjadi, maka asosiasi pekerja di Australia bernama Seamen's Union yang ada di situ menaruh perhatian dan melakukan kontak dengan para pekerja Indonesia. Bagaimana bentuk dukungan Australia? Tanggal 26 September 1945, Dewan Federasi mengumumkan pemogokan menyeluruh terhadap semua kapal Belanda di Australia. Akibatnya, kapal-kapal tersebut tidak dapat melanjutkan pelayaran ke Indonesia. Peristiwa ini dinamai Black Armada.
Tanggal 28 September 1945, pekerja pelabuhan di Sydney menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor kapal Belanda dan kantor diplomatik Belanda dan memasang spanduk berisi desakan agar Belanda meninggalkan Indonesia. Pada 31 Juli 1947, India dan Australia mengajukan masalah mengenai Indonesia dan Belanda ke PBB. 12 Agustus 1947, Australia menjadi wakil Indonesia dalam KTN. Diadakannya Konferensi Asia di New Delhi pada 20 sampai dengan 25 Januari 1949. Hal ini semuanya adalah bentuk dukungan Australia untuk mencapai Indonesia yang berdaulat. Kemerdekaan Indonesia mendapatkan penolakan yang kuat dari pemerintah Belanda. Setelah Indonesia merdeka, mereka beberapa kali berupaya menggagalkan kemerdekaan Indonesia tersebut. Setelah Jepang menyerah, Belanda ingin kembali menguasai wilayah Indonesia. Bahkan Belanda melancarkan agresi militer pertama dan yang kedua. Walaupun upaya damai melalui jalur perundingan sudah dilakukan, mulai dari perjanjian Linggarjati, Renville, Roem-Royem hingga KMB, Belanda akhirnya baru mengakui kedaulatan Republik Indonesia berkat resolusi Konferensi Meja Bundar tahun 1949. Menurut Annemarie, mengatakan bahwa hingga saat ini Belanda tidak mengakui kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Kenapa? Karena jika Belanda mengakui tahun tersebut, berarti mereka telah menyerang sebuah negara yang berdaulat setelah Perang Dunia Kedua berakhir, dan tujuannya adalah untuk menjajah. Padahal ketika Perang Dunia Kedua berakhir, ada yang namanya kesepakatan damai. Belanda akan dianggap melakukan kejahatan perang, sehingga Belanda tidak mengakui kemerdekaan Indonesia pada awalnya. Itu saja penjelasan saya mengenai respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sampai jumpa pada Zoom meeting dan jangan lupa modulnya dikerjakan. Sampai jumpa. Karena Uni Soviet sedang mengalami perang nuklir jarak menengah, itu akan